Prabowo ambil peran sentral di KTT Yordania, AS dan Israel marah, RI berani bahas Gaza. And do not interact faithfully. We state our positions and we do not want to listen to opinions of others. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto berangkat menuju Yordania untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT, Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, atau Seruan untuk Bertindak, Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Gaza. Menteri Pertahanan tersebut akan hadir, mewakili Presiden Joko Widodo. Jokowi menerima undangan KTT Darurat Gaza dari Presiden Mesir, Abdul Fattah as-Sisi, Raja Yordania Abdullah bin Al-Hussein, yang juga sahabat dekat Prabowo, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan kehadiran perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam konferensi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, dalam upaya bersama mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza, ujar Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemhan. Prabowo sendiri sudah mengatakan sebelumnya, akan mewakili Jokowi pada KTT soal Gaza usai bertemu Jokowi, Kamis lalu. Menurut dia, Presiden memintanya hadir, untuk ikut membahas kondisi Gaza, dengan negara-negara internasional. Dia juga mengklaim dapat tugas untuk menyiapkan, tenaga kesehatan dan rumah sakit darurat di jalur Gaza. Dia juga menjelaskan akan berangkat lebih awal, dibandingkan pelaksanaan acara KTT sesuai dengan perintah Jokowi. Ditugaskan saya untuk berangkat ke Yordania, menghadiri KTT masalah Gaza, dan beliau juga instruksi kepada saya untuk berusaha mampir dulu di Arab Saudi, kata Prabowo. Artinya Prabowo tak menjalani satu agenda saja, ada beberapa agenda lain, yang memang akan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah agenda di Arab Saudi. Meskipun Prabowo tak menjelaskan secara lugas, agenda apa yang disambanginya dalam kunjungan ke Arab Saudi. Namun yang jelas tentunya, ini akan membahas beberapa isu penting, seperti kerjasama antar kedua negara, komitmen kedua negara atas dukungan pada Palestina, dan tentunya isu-isu lain dalam kemitraan strategis. Prabowo ambil peran sentral di KTT Yordania, AS dan Israel marah, RI berani bahas Gaza. And do not interact faithfully. We state our positions and we do not want to listen to opinions of others. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto berangkat menuju Yordania untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT, Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, atau Seruan untuk Bertindak, Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Gaza. Menteri Pertahanan tersebut akan hadir, mewakili Presiden Joko Widodo. Jokowi menerima undangan KTT Darurat Gaza dari Presiden Mesir, Abdul Fattah as-Sisi, Raja Yordania Abdullah bin Al-Hussein, yang juga sahabat dekat Prabowo, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan kehadiran perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam konferensi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, dalam upaya bersama mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza, ujar Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemhan. Prabowo sendiri sudah mengatakan sebelumnya, akan mewakili Jokowi pada KTT soal Gaza usai bertemu Jokowi, Kamis lalu. Menurut dia, Presiden memintanya hadir, untuk ikut membahas kondisi Gaza, dengan negara-negara internasional. Dia juga mengklaim dapat tugas untuk menyiapkan, tenaga kesehatan dan rumah sakit darurat di jalur Gaza. Dia juga menjelaskan akan berangkat lebih awal, dibandingkan pelaksanaan acara KTT sesuai dengan perintah Jokowi. Ditugaskan saya untuk berangkat ke Yordania, menghadiri KTT masalah Gaza, dan beliau juga instruksi kepada saya untuk berusaha mampir dulu di Arab Saudi, kata Prabowo. Artinya Prabowo tak menjalani satu agenda saja, ada beberapa agenda lain, yang memang akan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah agenda di Arab Saudi. Meskipun Prabowo tak menjelaskan secara lugas, agenda apa yang disambanginya dalam kunjungan ke Arab Saudi. Namun yang jelas tentunya, ini akan membahas beberapa isu penting, seperti kerjasama antar kedua negara, komitmen kedua negara atas dukungan pada Palestina, dan tentunya isu-isu lain dalam kemitraan strategis.